Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di akhir musim. Jadi hari ini saya sedang kecewa lantaran tim saya harus tertunduk di babak final cup setelah dikalahkan oleh tim asal Spanyol yaitu J-Star FC dengan skor tipis 3-2. Dan hari ini akan ada pertandingan lagi yang tidak kalah penting menghadapi tim asal Thailand yaitu Thai Special FC, di mana mereka sempat merepotkan kita di leg pertama babak semifinal Liga Champion musim ini. Berhubung tim saya kalah di final dan gagal mempertahankan Trophy Cup untuk yang ketiga kalinya secara beruntun, jadi target kita sekarang beralih ke Liga Champion. Di mana jika kita berhasil menahan imbang Thai Special FC dengan skor minimal 0-0 di kandang kita sendiri, kita berhak lolos ke babak final Liga Champion musim ini, guys. Tapi jika Thai Special FC berhasil mengalahkan tim kita dengan skor minimal 2-0, otomatis mereka yang akan lolos ke babak final dengan agregat 4-3. Nah, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap teman-teman musim ini bisa meraih semua gelar juara. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat. Kalian tidak sendiri karena saya juga merasakan hal yang sama. Dan saya juga berharap semoga teman-teman yang musim ini gagal, musim depan semoga teman-teman bisa juara. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, jika berkenan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan pada teman-teman semua, khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di akhir atau di awal musim nanti, guys. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium, atau jika kamu mau membeli kartu bulanan juga bisa loh, guys. Dan cara top upnya juga mudah. Jadi nanti kamu bisa top up via login atau bisa juga via ID Top 11. Dan cara keduanya dijamin aman dan amanah, guys. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat para sultan yang berencana membeli token, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya, guys. Terima kasih. Oke, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu highlight pertandingan ketika tim saya kalah di babak final cup 2 hari yang lalu. Oke, jadi waktu itu pertandingan berlangsung begitu sengit. Tim saya tidak diperkuat oleh salah satu pemain andalan saya yaitu Adeyemi. Dia dihukum satu pertandingan di cup karena mendapatkan kartu akumulasi kartu kuning kedua di pertandingan sebelumnya, guys. Dan kita juga sempat tertinggal lebih dulu lewat gol tandukan Aremani di menit ke-58. Abbas yang mendapatkan bola berhasil menerobos sisi kiri pertahanan BFB yang dikawal oleh Wop. Abbas yang tidak dijaga terlalu ketat berhasil mengirim umpan silang ke area tengah pertahanan BFB. Aremani yang berlari tak terkawal langsung menyambut si kulit pundar dengan tandukannya yang bagus. Bola pun langsung bersarang ke gawang tanpa bisa ditepis oleh Kobel, penjaga gawang BFB. Skor 1-0 di awal babak kedua, guys. Parah banget kita tertinggal lebih dulu. BFB baru bisa menyamakan kedudukan melalui serangan balik cepat di menit ke-67 setelah memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Abbas. Al-Fatih yang sebenarnya bermain sebagai gelandang serang tengah turun untuk merebut bola dari Abbas dan mengirimkannya langsung ke sisi sebelah kiri di mana ada Emre Can yang langsung memberikan umpan terobosan pada Gobers, pemain pengganti di pertandingan ini, guys. Gobers yang lolos dari penjagaan tanpa pikir panjang langsung menggiring bola masuk ke dalam kotak penalti lawan dan melakukan tembakan dari jarak dekat tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang J-Star. Gol pun tercipta untuk BFB. Skor berubah menjadi 1-1 untuk kedua kesebelasan. 4 menit berselang, BFB kembali mencetak gol lewat situasi tak terduga. Sule selaku bek tengah dari BFB berhasil mengirimkan umpan panjang langsung ke depan di mana ada Al-Fatih di sana yang berhasil menerima bola dengan baik. Ya, Al-Fatih yang lolos dari penjagaan langsung menusuk ke dalam kotak penalti lawan dan melakukan sepakan jarak dekat yang akurat. Bola pun masuk ke gawang untuk membawa BFB berbalik unggul 2-1 atas J-Star. Kemelut terjadi setelah saya menarik keluar Wop dan memasukkan Scotterberg di menit ke-79, guys. Ya, Scotterberg yang masuk di babak kedua dengan kondisi yang bugar justru tidak bermain maksimal. Dia gagal menghentikan serangan J-Star di sisi sebelah kanan pertahanan BFB. Alhasil, Angel Paulus yang lolos dari penjagaan Scotterberg bisa dengan mudahnya mengirimkan umpan silang yang langsung disambut oleh Aremani, menyerang target man dari J-Star. Skor kembali imbang 2-2 untuk kedua kesebelasan. Sayang sekali di penghujung babak kedua, J-Star kembali mencetak gol lewat aksi individu Asenjo, pemain bintang J-Star yang berhasil melakukan sepakan dari luar kotak penalti.
Sepakannya yang keras gagal diamankan oleh Kobel. Bola pun masuk ke gawang BIP dan pertandingan pun berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan J-Star atas BIP di babak final Cup musim ini. Waduh, parah banget guys. Jadi, ini adalah pertandingan yang sangat menyedihkan untuk saya. Dan tentu saja saya sangat kecewa dengan hasil ini guys. Tapi apa boleh buat, kita harus mengakui kehebatan tim lawan. Mereka bermain bagus sepanjang pertandingan dan mereka layak menang. Tugas kita di sisa musim ini atau di musim yang akan datang, kita harus terus belajar lebih baik lagi agar tim kita bisa kembali meraih kesuksesan di musim selanjutnya guys. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir dan mendukung tim saya di sisi lapangan. Terima kasih banyak untuk coach Jepang, entah apapun namanya itu saya tidak mengerti. Coach Bintang Komet, Saddam Hussein, Prayogi Novi Yusda, Coach Ari, Balotelli, Lepi, Firmansyah, Fajri, Mohlutfi Al-Fahri, Estaban Cambiaso, Dias Tama, Atta Hafiz, Sampurna, Aji Majid, Dian Wardana, dan yang terakhir Coach Mat yang telah hadir di sisi lapangan. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kalian adalah manajer yang luar biasa. Semoga kalian sukses ke depannya. Oke, jadi hari ini kita akan kembali menghadapi Thai Special FC, salah satu rival yang cukup berat di leg kedua babak semifinal Liga Champions musim ini guys. Jadi untuk lolos ke babak final Liga Champions musim ini, minimal kita harus menahan imbang Thai Special FC dengan skor 0-0 di kandang kita sendiri. Ya, tentu ini bukanlah misi yang mudah karena mereka sudah terbukti berhasil merepotkan lini pertahanan tim kita di kandangnya sendiri. Meskipun dari segi kualitas mutu memang tim kita lebih diunggulkan, tapi tidak ada alasan kita meremehkan mereka saat pertandingan. Karena satu kesalahan kecil sekalipun bisa saja mereka manfaatkan untuk mencetak gol ke gawang tim kita. Jadi kita harus berhati-hati menghadapi lawan kuat seperti ini guys, karena tidak ada lawan yang mudah di babak semifinal Liga Champions. Semua tim yang lolos adalah salah satu tim terbaik musim ini. Oke, jadi hari ini saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin. Saya sudah melatih pemain untuk mendapatkan bonus latihan maksimal. Kondisi pemain bugar dan moral pemain inti juga sudah mantap. Jadi persiapannya sudah luar biasa bagus dan semoga saja dengan persiapan ini kita bisa menyingkirkan mereka di babak semifinal Liga Champions musim ini. Sedangkan untuk formasinya sendiri, jika di leg pertama saya menerapkan formasi 3-2-2-3 WM, di mana formasi tersebut juga saya terapkan di babak final Cup. Hari ini saya akan kembali menerapkan formasi andalan saya, yaitu formasi 4-5-1. Formasi ini yang membawa tim saya belum terkalahkan di Liga musim ini, dan kesalahan saya, ya saya melakukan kesalahan karena tidak menerapkan formasi ini di final Cup guys. Ya, karena saya tidak punya opsi menempatkan pengganti Adeyemi, salah satu pemain andalan saya yang tidak bermain di final akibat akumulasi kartu kuning kedua. Dan hari ini kita akan kembali menerapkan formasi 4-5-1 untuk menghadapi Thai Special FC yang bermain sangat tangguh di kandangnya sendiri. Sedangkan untuk formasi Thai Special FC, mereka menerapkan formasi 4-3-2-1, di mana itu adalah formasi yang cukup solid untuk menguasai bola guys. Apalagi Thai Special FC menempatkan pemain yang punya kualitas sama rata. Jadi kita harus tetap waspada, jangan sampai mereka berhasil dengan mudah mencetak gol ke gawang tim kita. Oke guys, pertandingan akan segera berlangsung. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Jadi hari ini saya benar-benar mengandalkan Mbappe di posisi striker. Saya juga berharap banyak pada Emre Can dan Brand di area tengah lapangan. Ya, andai saja ketiga pemain ini bermain bagus, ada kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka. Tapi jika ketiga pemain ini tidak dalam performa terbaiknya, ada kemungkinan Thai Speciality yang justru akan menumbangkan tim kita di babak semifinal Liga Champions musim ini guys. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan kita harus melihat lebih teliti letak, kelemahan, serta kelebihan tim lawan di pertandingan kali ini. Oke guys, bagus sekali. Tim saya berhasil mencetak satu gol, tapi sayang sekali ada potensi offside. Kita lihat. Onside. Oke, onside. 1-0. Di babak pertama, Kylian Mbappe berhasil mencetak gol cepat di menit keempat pemirsa. Penyelesaian yang sangat luar biasa. Kali ini kita lihat serangan kembali dilakukan. De Bruyne menguasai bola dari area tengah, bagus sekali melebar ke sisi sebelah kanan. Dan Alpati di sana, Alpati nyaris saja. Kita lihat tembakan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Alpati, tapi sayang sekali tembakannya masih melambung keluar lapangan. Serangan kembali dilakukan kali ini. BIP benar-benar menekan lini pertahanan dari Thai Special FC. Oh, kita lihat bagus sekali gol. Kylian Mbappe berhasil mencetak gol untuk membawa BIP unggul 2-0 atas Thai Special FC pemirsa. Penyelesaian yang sangat luar biasa. Ya, kita sudah melihat tadi bahwa manajer dari Thai Special FC hadir di sisi lapangan dan dia harus melihat timnya kebobolan 2 gol di babak pertama ini pemirsa. Dan ini membuat mereka semakin tertekan.
Untuk lolos ke babak final, Thai Special FC harus bisa mengalahkan BFB dengan skor 6-5 pemirsa. Jadi ini adalah tekanan yang luar biasa untuk Thai Special FC. Jadi kita lihat serangan kembali dilakukan kali ini. Emre Can, Brand dari area tengah, cukup tenang. Oh, pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Ozin. Menit 21. Tendangan bebas diberikan kali ini. Mbappe, ancang-ancang. Tendang langsung, Mbappe, gol! Mbappe berhasil mencetak hat-trick di pertandingan kali ini pemirsa. Di menit 22, 3 gol bersarang ke gawang Thai Special FC. Penyelesaian yang sangat-sangat bagus dari Kylian Mbappe setelah tersingkir di babak final Cup. Dan ini adalah hiburan yang luar biasa untuk pemain BFB Dortmund. Menit 25, mereka kembali melakukan pelanggaran. Kali ini Mbappe, ancang-ancang. Mbappe! Wow, nyaris saja kita lihat penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh penjaga gawang Thai Special FC. Ya, ada beberapa pemain dari Thai Special FC mendapatkan nilai 5. Performa yang sangat buruk sekali pemirsa. Kali ini ada Yemi dari sisi sebelah kiri. Coba melewati penjagaan, cukup tenang ada Yemi. Oke, masih bisa direbut. Cegatan luar biasa dari cukup. Pemain dari Thai Special FC berhasil memotong umpan yang akan diberikan oleh Adeyemi dari sisi sebelah kiri. Kali ini Brand tengah Al-Fatih kembali ke belakang. Hamar di sana, lebar ke sisi sebelah kiri, masih bisa direbut menghasilkan serangan balik cepat untuk Thai Special FC. Kali ini bagus sekali umpan 1-2. Apakah akan berubah gol? Ada Alba di sana, umpan terobosan yang sangat baik Alba. Oh, berbahaya sekali. Oh, kita lihat Kobel berhasil menangkap skudut bundar dengan sangat mudahnya pemirsa. Menit 33, skor masih 3-0 untuk keunggulan BFB Dortmund. Kali ini serangan kembali dilakukan. Tekanan yang dilakukan oleh BFB cukup berbahaya, masih bisa direbut. Tidak ada serangan balik yang dilakukan oleh Thai Special FC pemirsa. Masih 3-4-3 yang diterapkan oleh Thai Special FC. Tidak terlalu efektif di kandang lawan. Kali ini De Gea lebar, cukup tenang, umpan terobosan masih bisa dipotong. Menit 40 untuk sementara, BFB masih unggul 3-0 atas Thai Special FC. Paruh waktu kita unggul 3-0 dengan agregat 6-2. Ini sudah cukup untuk bisa membawa tim kita lolos ke babak final Liga Champions musim ini. Tapi jangan senang terlebih dahulu karena bisa jadi jika kita melakukan satu kesalahan saja mereka akan comeback di laga kali ini pemirsa. Paruh waktu masih 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang diterapkan oleh Thai Special FC tidak terlalu efektif. BFB mengawali babak kedua untuk keunggulan tuan rumah 3-0. Kali ini Brand umpan, oh, masih bisa digagalkan oleh Denich yang menyundul bola, membuang ke daerah yang cukup aman. Menit 51. Jangan pernah meremehkan lawan meskipun kita sedang unggul pemirsa. Kali ini Kylian Mbappe umpan pada Brand, bagus sekali Brand di sana sendirian. Brand melewati penjagaan, Brand gol. Mantap, bagus sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk tim saya setelah tim saya gagal di final. Dan tentu saja kemenangan ini akan membawa tim saya kembali percaya diri. Ini serangan kembali dilakukan oleh BFB. Tengah ada Mbappe, oh sayang sekali. Kylian Mbappe nomor punggung 11 terjebak offside. Ya jelas sebuah offside. Mbappe sendirian di depan pemirsa. Menit 56. Waktu berjalan begitu cepat untuk Thai Special FC. Penurunan performa kembali terlihat dari pemain-pemain Thailand. Kali ini mereka mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Andene Hills masih bisa direbut. Brand menekel pada saat yang tepat pemirsa. Menit 62, skor masih 4-0 untuk keunggulan tuan rumah BFB Dortmund. Thai Special masih tertinggal. Mereka masih berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Kali ini ada Yemi kepada Brand, bagus sekali. Umpan yang sangat Emre Can, gol. Mantap, mantap. Ini adalah hiburan yang sangat luar biasa setelah kita gagal di final Cup. Tentu saja kita ngamuk di pertandingan ini pemirsa. Salah strategi yang saya lakukan di babak final membuat pemain-pemain saya tertunduk
Dan kali ini kita bisa sedikit lebih senang karena kemenangan kita lolos ke babak final. Al-Fatih sayang sekali masih minum blok tembakan dengan baik pemirsa. Kita memiliki kepercayaan diri yang sangat-sangat baik di babak semifinal Liga Champions musim ini. Tapi jangan senang terlebih dahulu, lawan yang akan kita hadapi di final tentu saja lebih berat dari lawan kita kali ini. Kylian Mbappe. Mbappe gol. Tidak, ternyata bola rebound yang didapatkan oleh Brand justru melambung keluar lapangan. Satu kesempatan. Sayang sekali Melon mengalami cedera di pertandingan kali ini. Terpaksa kita harus memasukkan Firmansyah dan juga pemain pinjaman yang waktunya akan berakhir hari ini pemirsa. Gobels yang sempat mencetak gol di babak final. Dan kita lihat kembali gol tercipta oleh Emre Can di menit ke-80, skor menjadi 6-0 untuk keunggulan tuan rumah VfB Dortmund. Kali ini dua pemain masuk, Firmansyah menggantikan Melon, Scotterberg menggantikan Wolf. Di akhir babak kedua ini kita lihat serangan kembali dilakukan. Firmansyah umpan crossing, Goebbels, sayang sekali cegatan cukup menghentikan serangan yang dilakukan oleh VfB Dortmund. Pemain bertahan dari Thai Special FC bermain tidak maksimal di pertandingan kali ini pemirsa. Dan Emre Can umpan ke tengah, Al-Fatih cukup tenang melebar, Firmansyah, Emre Can di sana, Can umpan Brand melakukan sepakan yang tidak cukup maksimal. Tendangannya masih bisa ditangkap dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari Thai Special FC pemirsa. Kali ini kita memasukkan dua penyerang sayap, nomor punggung 77 dan nomor punggung 13. Menit 89. Tinggal menunggu fluid dibunyikan untuk kemenangan VfB Dortmund. Agregat 9-2 kali ini pemirsa. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. VfB Dortmund berhasil mengalahkan Thai Special FC di leg kedua babak semifinal Liga Champions musim ini. Jadi kita berhak lolos ke babak final Liga Champions. Ya, dengan keunggulan agregat 9-2, tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kita berhasil mengunci gelar juara liga. Kita sampai ke babak final cup meskipun kita harus kalah. Dan saat ini kita kembali lolos ke babak final Liga Champions. Nah, yang membuat kita penasaran apakah kita mampu untuk mempertahankan gelar juara Liga Champions setelah di musim sebelumnya kita berhasil meraih 4 gelar sekaligus. Dan tentu saja itu bukan hal yang mudah karena di final kita sudah ditunggu lawan yang sangat berat pemirsa. Jadi yang penting hari ini kita menang terlebih dahulu, baru kita akan memikirkan pertandingan selanjutnya. Dan kita lihat di sini bahwa untuk penguasaan bola sendiri VfB Dortmund unggul atas Thai Special FC 64 berbanding 36%. Dan dari total tembakan VfB juga unggul 23 kali percobaan tembakan, 13 tepat sasaran dan 6 berbuah gol berbanding 4 tembakan yang dilakukan oleh Thai Special FC, 1 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Mereka tidak berkutik sama sekali menghadapi VfB di kandangnya sendiri pemirsa. Jelas untuk shot efficiency sendiri VfB lebih dominan daripada Thai Special FC. Ya, dan dari zona serangan kita lihat di sini VfB lebih dominan menyerang dari area tengah sebanyak 53%, sedangkan Thai Special FC seperti menyerang dari bawah dua sayap atau lebih dominan menyerang dari sisi sebelah kiri sebanyak 44%, di mana serangan-serangan itu tidak terlalu efektif pemirsa. Dan dari umpan sempurna sendiri VfB sedikit lebih unggul 79 berbanding 76%, dan dari total tackle mereka lebih banyak melakukan tackle, total 20 tackle dari Thai Special FC. Dan untuk man of the match pertandingan yaitu Emre Can yang bermain di posisi tengah dari VfB Dortmund. Dia bermain sangat luar biasa untuk mengatur tempo permainan. Gelandang Regista yang bermain sangat bagus musim ini pemirsa, atau di dua musim ini. Kita lihat meskipun Mbappe mencetak hat-trick di pertandingan kali ini, tapi untuk pemain terbaiknya sendiri yaitu Emre Can. Melon sayang sekali dia cedera. Dia mendapatkan nilai yang cukup bagus. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Dino Mustafa, Coach Jepang lagi-lagi hadir. Terima kasih banyak atas dukungannya. Selanjutnya ada Coach Jos MC Kotela Wala BKL. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Not Pet Om Jago, Jung Un, si Coach Ferguson, Levi Ashman, Kevin Moy, Underclass Hero 89,
Blows, dan Mr. X. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman tim saya berhasil memporak-porandakan lini pertahanan TAI Special FC dengan skor telak 6-0 tanpa balas pemirsa. Luar biasa. Saya sangat senang sekali. Tapi meskipun begitu, ada pertandingan yang sangat penting di babak final nanti. Jadi jangan senang terlebih dahulu. Kita harus tetap fokus menghadapi lawan kita selanjutnya pemirsa. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga saja teman-teman musim ini bisa meraih semua gelar juara. Dan buat teman-teman yang gagal tetap semangat. Mudah-mudahan musim depan teman-teman juara. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11 dan terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.